ucap syukur sore petang malam ini Tuhan, kami masih boleh beribadah, kami masih boleh bertemu dengan Engkau Tuhan, kami masih boleh menikmati kasih-Mu, kebaikan-Mu, melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan, melalui syair firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan kami semua Tuhan percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Buka mata rohani kami, telinga rohani kami. Kami boleh menangkap maksud dan pesan Tuhan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Yunus, Kak dan Pak Wiki. Oke, ini kita sudah masuk lagi di akhir bulan. Nggak terasa waktu berlalu begitu cepat. Padahal biasanya belum lama kita ada di membuka tahun 2024. Sekarang sudah akhir bulan, berarti kurang lebih kalau minggu depan sudah September ya 3 bulanan lah kita akan mengakhiri tahun ini. Dan hari ini kita masuk di sesi terakhir untuk bulan Agustus dengan tema kemerdekaan. Bisa tidak menyampaikan ayat tentang kemerdekaan. Sudah beberapa pembicara yang lalu menyampaikan tentang kemerdekaan di dalam Kristus, di dalam kasih Kristus dan sebagainya. Hari ini saya mau menyampaikan yang situasi yang damai. Seperti bangsa Indonesia ketika ada masa penjajahan, mereka ditekan waktu itu oleh bangsa lain, beberapa bangsa lain. Yang terakhir ya ada Portugis, ada Inggris, Belanda, Jepang dan sebagainya. Kemudian masuk masa merdeka. Diproklamasikan tahun 1945 tanggal 17 Agustus. Kita peringati 2 minggu yang lalu. Kemudian tentunya setelah mengalami masa penjajahan, kemerdekaan, ada satu masa bangsa Indonesia, bangsa kita mengalami masa damai. Masa damai itu apa? Menata dirinya sendiri. Mulai menata bagaimana kehidupan berbangsa setelah tidak lagi diatur oleh bangsa lain, mulai berdamai, menata segala sesuatunya sendiri, mulai berdamai. Demikian juga dalam kehidupan kita, ada satu situasi kita perlu mengalami yang namanya berdamai, situasi yang damai. Tapi hari ini saya tidak menyampaikan berdamai dengan orang lain. Berdamai dengan orang lain walaupun susah tapi masih mudah dilakukan. Misalkan luka dengan keinginan musuhan, memang mungkin sakit hati, kecewa, jengkel. Tapi ketika ya mungkin kesadaran masing-masing kita berdamai, itu masih lebih mudah. Bukan cuma berdamai dengan orang lain atau berdamai dengan situasi yang ada. Saya mengajak kita berdamai yang agak sulit, berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri adalah sesuatu yang tidak mudah. Dan perlu waktu, perlu proses selama bertahun-tahun, mungkin berhari-hari, sampai kita bisa pulih. Saya bisa melewati segala sesuatu dengan aman. Berdamai dengan diri sendiri artinya apa? Kita bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, dengan peristiwa yang ada. Bahkan kita bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita bisa menyesuaikan diri dengan peristiwa yang menjengkelkan kita. Kita bisa berdamai dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang sepertinya tidak menyenangkan. Saya ajak kita buka bagian firman Tuhan dari kitab 3 Yohanes 1 ayat 2. Surat 3 Yohanes 1 ayat 2. Ini juga ditulis oleh Rasul Yohanes pada salah seorang jemaat yang ada di rumah, yaitu namanya Gaius. 3 Yohanes 1 ayat 2. Waktu itu ada jemaat di rumah-rumah dan salah satu surat ditulis kepada Gaius. Di situ di ayat 1 ditulis dari penatua kepada Gaius yang kekasih. Ayat 2 kita baca sama-sama. 3 Yohanes 1 ayat 2 sudah ketemu? 1, 2, 3. Saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja
dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Rasul Yohanes menuliskan suratnya berharap jemaat Tuhan yang ada di sana baik-baik saja, terutama jiwanya baik-baik saja. Jiwa yang baik-baik itu apa? Jiwa yang mengalami kedamaian, tenang, tidak disibukkan dengan situasi yang ruwet, yang rumit. Dia bisa menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Orang yang jiwanya tenang, dia bisa berdamai dengan diri sendiri. Artinya apa? Mungkin kiri kanan muka belakang ada banyak masalah yang disimpan berbulan ada. Belum selesai yang di kiri datang persoalan yang lain. Yang di depan ada lagi pergumulan yang harus diselesaikan. Tapi dia bisa tenang menghadapi segala sesuatu. Belajar berdamai dengan diri sendiri. Mungkin sesuatu yang tidak mudah. Kita hadapi pelan-pelan. Kita belajar pelan-pelan. Orang yang berdamai dengan diri sendiri, saya di sini tuliskan, saya akan sampaikan bahwa iman dia adalah seorang berdamai dengan sendiri, dia kuat dalam iman, tidak tergoyahkan. Orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri, iman itu kuat, tidak tergoyahkan oleh apa dan siapapun juga. Tidak tergoyahkan oleh tawanan dunia yang sekarang ini, dunia ini di sekitar kita menawarkan berbagai fasilitas, tapi imanmu kepada Tuhan Yesus tinggalkan, kamu dapat fasilitasnya. Imanmu dalam Tuhan Yesus tinggalkan, kamu dapat kedudukan ini. Imanmu kepada Tuhan Yesus tinggalkan, kamu dapat harta yang ini. Imanmu kepada Tuhan Yesus tinggalkan, kamu dapat popularitas. Atau imanmu kepada Tuhan Yesus tinggalkan, kamu bisa menikah dengan orang yang ini, perempuan yang ini, yang cantik, yang seksi, atau yang ini, yang laki-laki yang ganteng, kaya dan sebagainya. Jadi ini bukan sekedar khotbah biasa yang seringkali bisa kita dengar, tapi kenyataan di sekitar kita banyak anak-anak Tuhan bertumbangan ketika menghadapi tantangan dalam iman. Orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri, dia akan berkata bahwa apapun terjadi, imanku pada Tuhan gak akan tergoyahkan. Imanku pada Tuhan Yesus tidak akan terusik sedikit pun. Satu kali Daniel, kita tahu kisah di Daniel pasal 6, dia tidak didapati kesalahan. Selain satu kesalahannya apa? Dia menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel, yang meskipun dia dan bangsanya ada di wilayah Babel, kerajaan Babel dalam perbudakan, tapi dia tidak surut sedikit pun menyembah kepada Tuhan. Pejabat-pejabat yang lain lihat cari kesalahan Daniel yang ada, dia tidak korupsi, dia tidak berbuat jahat, dia tidak punya selingkuhan, terus dia lihat, oh kesalahannya adalah dia menyembah kepada Tuhan yang lain. Maksudnya selain dari yang disembah orang-orang Babel. Dan Raja Darius dipaksa oleh pegawai-pegawai pejabat-pejabat yang lain buat peraturan siapa yang tidak mengikuti ketetapan Raja Darius itu menyembah atau meminta atau memohon kepada Raja Darius, maka dia harus dihukum oleh raja. Dan dia tetap menyembah, dia apa? Mengikuti tradisi Yahudi. Dia menyembah satu hari, dia ketika pagi hari datang pada Tuhan, siang hari datang pada Tuhan, sore hari juga, sehari 3 kali dia menghadap kepada Tuhan. Soal sembahyang apa? Kiblatnya ke arah Yerusalem, dia ke arah sana, dan itu yang membuat dia dihukum. Dia dibawa ke gua singa. Dan dia yakin bahwa saya tidak akan tergoyahkan sekalipun dihukum ke dalam gua singa. Dan kita tahu kisah akhirnya, meskipun masuk ke dalam gua singa-singa itu tidak sedikit pun melukai Daniel. Dia bebas, dia lolos. Cerita sebelumnya juga demikian. Ada teman-temannya yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Kalau nggak menyembah patung buatan raja, nggak menyembah dewa atau patung buatan raja, dihukum ke dalam dapur neraka. Tapi mereka berkata, kalau Tuhan yang kami sembah menolong kami, dia akan melepaskan kami dari api. Tapi kalau dia tidak menolong kami, nggak apa-apa, kami tetap menyembah Tuhan, nggak mau menyembah patung buatan. Oh, itu membuat hati atau telinga Raja Nebukadnezar panas. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam perhatian. Kita pun tahu kisah berikutnya. Mereka aman lolos dari kematian.
Padahal itu adalah terapi yang memang orang yang berdamai dengan dirinya sendiri, dia kuat imannya, gak takut oleh situasi apapun, ditawani apapun di sekitar-sekitarnya, dia tetap beriman pada Tuhan, gak akan tergoyah. Beberapa waktu yang lalu, kalau kalian rajin ikuti berita, saya kan di rumah ada YouTube, ada fasilitas yang banyak, jadi saya seringkali ada waktu ikuti berita. Saya tidak mengikuti dari televisi karena tidak masang STB, set mobil. Saya ikuti dari berita. Kalau kalian ikuti mungkin dari media online dan sebagainya. Bulan lalu, bulan lalu sempat heboh ada berita di Lampung, seorang laki-laki mengadakan pesta perceraian. Benar nggak? Tahu kisah itu nggak? Waduh, anak-anak ini juga apa? Kita juga harus peka dengan situasi di sekitar kita, supaya jangan sampai kehilangan atau ketinggalan informasi. Ada pasangan yang baru menikah bulan Maret kalau nggak salah, masih belum lama. Jadi ketika bulan Juli itu 4 bulan. Masih 4 bulan, 3 tambah 4 Juli ya. Di bulan Juli itu, saya lupa tanggalnya, mungkin sudah tidak cocok, sudah tidak ada kecocokan lagi, mereka bercerai. Dan yang lebih menghebohkan lagi, yang laki-laki ini mungkin merasa bebas, sudah mengucapkan talak tahu ya, di sana, di iman yang sana, lalu sudah mengucapkan talak, saya talak kamu, itu sudah dianggap cerai. Tapi secara agama belum cerai secara negara. Karena kalau cerai secara negara katanya nunggu 6 bulan. Talak kamu sudah diucapkan talak sampai 3 kali, berarti sudah dianggap cerai. Karena sudah merasa saya kan sudah menalak, sudah cerai. Diadakan pesta perceraian. Dia kayak orang menikah, tapi pesta perceraian. Anggap dangdut, elektron, meriah, makanan, orang diundang, nggak boleh amplopan, orang meriah senang-senang, mengangkat artis-artis lokal. Karangan bunga dikirim, biasanya kan selamat pernikahan, selamat perceraiannya, selamat menjadi juga. Saya awalnya nanti dia biasa, tapi yang saya terusik ketika hari berikutnya, itu kan pesta perceraiannya hari Minggu. Arisan yang pihak cewek mengadukan ke kantor polisi, lapor ke polisi karena merasa nama baiknya tercemar. Karena dia malu lah, bagi yang cewek, dia cowoknya nggak ada pesta perceraian, karena dia dipermalukan. Dia ajukan pencemaran nama baik, laporkan ke polisi. Karena membuat saya terusik, perempuan ini, cewek ini atau istrinya ini masih muda, umur 21 tahun. Dia sebenarnya pengikut Yesus. Terpaksa menjadi mu'alaf, bukan terpaksa. Dia dengan rela hati, dia menjadi mu'alaf. Mengikuti iman suami. Yang perempuan ini dia kalau tidak salah ini pernah tahu di televisi swasta, mungkin usia ada yang namanya Bintang Pantura. Dia termasuk salah satu finalis Bintang Pantura. Perempuan yang cantik berarti, masih muda, cantik, dan orang yang kalau lolos di event gitu kan dapat banyak pekerjaan. Dan karena menikah, pekerjaan sudah tidak ada lagi, dan mengikuti pernikahan, keluarganya sebenarnya menolak dia, artinya gini, melarang untuk jangan menikah dengan. Bukan beda iman aja, tapi satu yang laki-laki ganteng, masih muda, ganteng, dan kaya. Jadi cantik. Apalagi lihat kekayaannya kan luar biasa besar, termasuk sultan menjadi Bandar Lampung. Nah, perempuan tertarik sampai dia tinggalkan itu. Dan akhirnya dia belum tahu resiko ikut di sana, nggak ngerti ikut resiko di sana. Apa resiko? Perempuan bisa setiap saat ditinggal. Ketika dia
menikah, ada masalah sedikit, masalah kecil, masalah sepele, saya nggak tahu, tidak dijelaskan masalahnya apa. Akhirnya ditalak. Lalu 2 bulan ada masalah, kemudian mulai bisa sampai bulan Juli itu akhirnya ditalak yang terakhir dijadi. Dan orang perempuan kalau di sana, di iman yang sana, sudah nggak dibutuhkan lagi ya sudah ditinggalkan. Bebas semuanya. Ya, dia nggak bisa apa-apa. Dan sana sudah meninggal. Hanya perempuan sampai berkata di TV, di wawancara TV. Karena apa? Dia saya buat konten. Saya kan punya channel YouTube, saya bikin program yang membahas fenomena sosial. Di channel YouTube saya bahas yang tentang orang ini dan kutipan dia wawancara di TV, saya masukkan di channel saya punya program apa kata pakai. Jadi di program di TV itu dia berkata, padahal saya sudah meninggalkan iman saya untuk mengikut dia. Namanya berbau Kristen. Pokoknya kalau orang tahu nama gue Kristen, saya akan lupa Kristiana atau siapa, pokoknya namanya kalau orang mendengar itu akan Kristen. Nah, saya tahu, saya coba searching yang lain-lain berita-berita dia memang orang Kristen. Meninggalkan imannya pada Tuhan Yesus karena laki-laki tidak ditinggalkan. Hari ini ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, kita yakin dengan iman kita tadi, jangan pernah tergiur oleh kekayaan, oleh popularitas, oleh daya tarik dunia yang menurut kita mungkin menyenangkan, tapi itu sementara. Dan yang perempuan tadi yang pasti jadi janda di usia yang masih sangat muda, teman-temannya masih sangat muda sudah jadi. Apa jadinya? Gak mungkin kembali lagi. Kuatkan imanmu. Saya sampaikan ke teman-teman yang kami layani ini, hati-hati Bapak Ibu kalau punya anak perempuan, jangan mudah untuk tertarik karena kekayaan, kegantengan, ketampanan yang laki-laki, tapi jangan beda. Juga yang laki-laki hati-hati saja. Jangan sampai pada akhirnya ujung-ujungnya semua agama kan sama, kan ngajarkan kebaikan juga apa-apa akhirnya jadi ke sana. Ya. Saya ke anak-anak saya, hati-hati jangan ikuti dia. Karena kan sama saja orang kalau dalam situasi ekonomi yang lemah akan mudah tergiur oleh orang lain yang menawarkan, ikut saya saja, tinggalkan dia. Itu contoh yang pertama, yang baru-baru ini saja. Contoh yang berikutnya, saya kalau share ke teman-teman yang jumlahnya agak banyak ini malah lebih asik, lebih enak, bisa terbuka. Kalau lebih banyak orang nanti jadi malu-malu. Saya ini contoh yang kedua, mungkin kalian pernah mendengar seorang artis cilik, sebenarnya bukan cilik sekali, karena kan dia nyanyi lagu cinta, walaupun masih SD. Mungkin bisa menebak nama. Dia 2 tahun yang lalu populer karena diundang oleh Bapak Presiden nyanyi di Istana Merdeka setelah upacara. Dia nyanyi lagu yang sangat terkenal. Waktu itu ketika dia nyanyi jadi terkenal. Lagunya Ojo Dibandingke. Tahu ya? Siapa orang anak ini tahu? Ojo Dibandingke di depan Presiden. Setelah itu laris diundang sana sini, diundang sana sini. 2022 dia ikut di upacara di Istana Merdeka. Ledak namanya. Muncul bintang terang. Satu kali dia ditanya oleh seorang ustaz terkenal. Tanya ke dia, kamu agamamu apa? Yang bulan-bulan ngomong agama sama saja dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya pada akhirnya ditanya oleh media wartawan, dia ngaku bahwa dia Islam. Saya agama ini. Padahal kenyataannya keluarganya itu Kristen. Salah satu gereja di Banyuwangi. Dan dia adalah salah satu anak sekolah minggu. Dia salah satu anak sekolah minggu yang rajin. Tapi ketika sudah terus sering ngamen di pasar. Tapi ketika sudah populer, entah siapa yang ngatur, manajernya mungkin atau apa. Jangan aku Kristen.
Kira begitu. Supaya dia tetap laku, mengundangkan banyak orang. Akhirnya beredar di media bahwa dia yang beda namanya dengan orang tua. Orang tuanya saudaranya Kristen, tapi saya tidak, saya beda agama, saya beda imam. Dia memang tidak mualaf agama, tapi secara langsung dan tidak langsung dia akhirnya berbeda imam. Tidak berani mengatakan bahwa dia Kristen. Saya punya teman-teman yang mengenali bahwa dia itu anak sekolah minggu di tempat saya, Pak. Ada yang saya katakan di Banyuwangi sana. Karena kepopuleran yang mempertaruhkan imannya pada Tuhan Yesus. Dia nggak mau lagi malu ngaku itu. Dia nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Semestinya kalau berdamai dengan diri sendiri dia bisa berkata bahwa saya Kristen. Oh kamu nggak pari, nggak laku, nggak apa-apa. Saya tak nyanyi lagi di pasar, ngamen. Tapi dia takut dengan popularitas. Oh karena popularitas dia bisa naik jet, diundang di luar pulau, tapi pagi-pagi sudah harusnya ada sekolah. Naik pesawat jet dibayar oleh salah satu konglomerat terkenal di Indonesia. Dia bisa bayarannya tinggi sekali kemana-mana. Hati-hati. Kuatkan imanmu dalam Kristus. Ini mungkin khotbah yang gak populer, pesan ini nanti saya ingatkan lagi. Kuatkan imanmu dalam Tuhan. Apapun terjadi, kuatkan imanmu. Banyak orang sekarang ini kejar khotbah yang isinya berkat, mujizat. Ada yang bisa memberikan. Mengakar dalam Tuhan. Jangan sampai lepas. Jangan sampai goyah. Jangan sampai kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, karena sesuatu yang sama. Poin pertama, seorang bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, kuat dalam iman. Enggak tergoyahkan oleh apapun juga. Enggak takut kehilangan jabatan. Enggak takut kehilangan fasilitas. Enggak takut kehilangan pasangan. Dan tidak takut kehilangan kenikmatan dunia yang hanya sementara. Kita ini ke dunia bawa apa-apa. Pulang nanti dipanggil Tuhan meninggal. Bawa apa? Enggak ada apa-apa. Cuma satu baju aja. Hanya satu. Nggak ada kesempatan ganti baju lagi. Satu. Kadang-kadang saya sering menemui orang kalau meninggal nggak siap baju dari rumah, makanya harus diberikan dulu baju di tempat persemayaman jenazah. Gak bawa apa-apa. Mau apa yang kita banggakan selain Tuhan Yesus. Poin pertama, orang yang berdamai dengan diri sendiri, dia kuat dalam iman pada Tuhan, tak tergoyahkan. Poin yang kedua, orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri, dia kuat menanggung penderitaan. Oh, kalau mendengar kata penderitaan kita sepertinya asing, aneh, anti, gak mau. Ikut Yesus itu bahagia, ikut Yesus diberkati, ikut Yesus mujizat, ikut Yesus itu sesuatu yang indah. Jangan salah, ikut Tuhan Yesus tidak seperti cerita dongeng putri dengan pangeran berbahagia selama-lamanya, jalan di permadani, jalan di rumput emas, air permadani dan sebagainya. Ada penderitaan yang tetap kita tanggung, yang tak mudah untuk kita hadapi. Tapi orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri, dia kuat menanggung penderitaan. Kita buka Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Oke, sudah ketemu? Kita baca sama-sama Yakobus 1 ayat 2, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Ada kata berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam percobaan. Artinya bersukacitalah, bersyukur, berbahagia. Kalau kamu mengalami penderitaan, coba itu ya penderitaan. Bersyukur, sukacita, berbahagia. Supaya aneh sekali, jarang sekali orang di Indonesia atau di Surabaya mengatakan saya ucapkan syukur untuk teman-teman gereja apa.
saya mengalami penderitaan, dikejar-kejar sama debt collector. Tidak ada namanya kondisi seperti itu juga. Firman Tuhan mengatakan, kuat menanggung penderitaan. Ada seorang yang berdamai dengan Yesus. Artinya ketika penderitaan kita ada, di situasi sulit kita ada, kita nggak lemah, kita nggak goyah, kita nggak jatuh, kita nggak takut. Kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita akhirnya tetap biasa jika apa-apa. Di sini kan penderitaannya satu, pergumulan ini belum selesai. Ini ternyata masih ada lagi, tapi kita tidak kehilangan arah. Kita tetap menuju pada Tuhan, kita tetap menuju pada kekekalan. Kita akan takut dengan situasi-situasi yang ada di sekitar. Memang menyakitkan, memang tak mudah. Ketika kita menghadapi, kita tenang. Kita tidak panik, tidak gelisah, tidak menjadi seorang yang kacau. Kadang-kadang ada orang ketika menghadapi situasi-situasi tertentu, pikirannya panik, kacau, bingung, hubungi sini, hubungi sana, hubungi situ. Tidak ada hasil, bingung. Akhirnya nyalakan teman, nyalakan orang tua, atau nyalakan pasangan, nyalakan anak, ujung-ujungnya nyalakan Tuhan. Walaupun ya takut dosa, tapi seorang ujung nyalakan Tuhan. Tuhan kok saya sih yang ngalami gini? Tuhan sama saja nyalakan. Di firman Tuhan, salah satu contoh yang istimewa tentu Tuhan Yesus. Ketika dia naik perahu bersama dengan murid-muridnya, dia tertidur di bumi tanpa. Sementara ada badai menghantam atau angin menyerang di sana sini di kanan kiri. Murid-muridnya bingung membereskan perahunya dari air laut yang masuk ke perahu. Yesusnya tidur. Dia bisa tenang menghadapi situasi. Kuat, tidak terbawa oleh perasaan. Dan ketika dia dibangunkan, dia meneduhkan angin badai. Apa banyak ketika kita mengalami situasi, kita terbawa perasaan, kita menyalahkan diri sendiri juga akhirnya. Kenapa sih Pak aku seperti ini? Kenapa sih? Tapi ketika sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, kita akan menghadapi situasi itu, ya saya nggak apa-apa, saya mengalami ini, ya ini resiko, ya tidak apa-apa. Memang ini yang harus saya selesaikan. Memang ini bagian saya. Jika kita mengerti bahwa ini bagian saya mengalami ini, kita tidak akan kesulitan menghadapi berbagai peristiwa hidup yang menyakitkan. Tidak apa-apa. Mungkin masalah apapun yang paling sulit. Contohnya ketika saya mengalami COVID, saya cerita lagi hari ini. 2020 COVID yang pertama. Mungkin awal-awal saya nggak terima, tapi begitu saya bisa menguasai diri, berdamai, ya sudah, mau apa lagi. Sudah masuk di kamar isolasi, nggak mungkin keluar. Saya nikmati saja, saya tenang aja, saya mendapatkan perawatan disuntik 1 hari 5 kali, pagi sebelum makan, pagi sesudah makan, siang, terus sore sesudah makan, bahkan malam, sebelum itu malam 11 lebih. Saya akan menikmati, suntik kanan kiri akhirnya sudah terbiasa. Minum pil yang besar-besar pun sudah terbiasa. Ketika bisa berdamai dengan diri sendiri, aman. Memang nggak mudah ngadepi kakinya siapa yang mau. Tapi ketika bisa menghadapi, hati ini rasa tenang. Tinggal nunggu pulangnya saja. Tinggal nunggu situasi kapan. Ya 10 hari kemudian saya pulang. Kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri. Di situ kita akan tenang. Saya ingat tahun 2017 saya mengawali pelayanan yang saya kerjakan selama ini, yaitu mendoakan orang-orang, dan salah satunya ketika saya menerima orang yang minta sharing di penjara di Madinah, penjara Madinah, saya sanggupi, oke, saya bawakan keperluan dia, yaitu celana pendek saya berikan di pasar besar Madinah, dan saya datang. Orang ini saya tidak kenal, bukan jemaat, bukan orang dari persekutuan atau siapa. Kenalnya, tahunya dia tahu nomor saya dari Facebook. Saya datang, pokoknya namanya itu saya bilang ke petugas, namanya ini Sarjito, ditunjukkan wajahnya. Saya tidak tahu wajahnya, tapi ada alamatnya di Zoom. Ini saya bilang, ya, Anda hubungan apa? Saya berdoa Pak, saya berdoa. Oke, boleh masuk. Sharing-sharing dengan dia, ngobrol. Satu yang saya sempat pesankan ke Bapak Sarjito ini,
Waktu itu saya berdoa buat dia. Saya bilang, dalam doa saya ucapkan, juga saya ucapkan secara langsung juga. Bapak, waktu itu bulan Juni, September dia akan keluar. Saya bilang ke Bapak ini, Pak, di dalam penjara Bapak bisa mengalami kekuatan iman, mengalami pertumbuhan rohani. Karena setiap hari ikut ibadah, ada gereja namanya gereja Paulus di dalam penjara. Yang melayani ganti-ganti, Surabaya dan Madiun dan sebagainya. Dan dia senang imannya bertumbuh di sini. Di luar penjara bertumbuh iman. Saya bilang kepada dia, Pak, tantangan itu bukan ketika di penjara, tapi ketika di luar. Di sini ada tiap hari ada persekutuan, ada ibadah, berdoa di luar. Tantangannya ada ketika di luar nanti Anda bebas bersyarat, bisa nggak keimanan bertumbuh dalam Tuhan. Ya, dia siap berjanji. Setelah itu tidak ada lagi. Tantangannya adalah ketika tidak ada lagi situasi-situasi yang menyenangkan, bisa tetap bertumbuh dalam Tuhan. Tadi malam hal yang sama hampir sama saya sampaikan ke Pak Anggara, Pak Rizky. Dalam doa saya sampaikan, anggaplah penderitaan, bersyukurlah ketika masuk dalam pencobaan, berbahagia. Karena Pak Rizky juga merasa bahwa ketika di dalam itu, dia bisa memenangkan jiwa, dia bisa bertumbuh dalam iman. Mungkin ketika di luar selama sibuk, tak ada waktu dengan Tuhan. Di sini ada waktu. Karena berbahagialah, dicobai, kalau penderitaan kan di dalam situ penderitaan. Tapi saya sampaikan dalam doa saya, ya saya ingat boleh menikmati bertumbuh dalam Tuhan, dalam iman kita. Tapi bagaimanapun juga, tentu lebih nyaman, lebih enak ketika bertumbuhnya itu di luar, ya kan? Kita terus saja lama-lama belum ada di sini. Saya naik di sana. Wah, ada kesempatan enak bertumbuh baca kita. Atau lebih enak kalau bertumbuh di kantor doa meski kuat dalam perjalanan kebutuhan proses yang ada. Dan sampaikan ada sekalipun kita mengalami situasi-situasi yang menyenangkan, jangan sampai kita kuat pada di penderitaan. Berapa hari lalu ada orang yang sharing kepada saya, seorang ibu di Medan, dia mengeluh, Pak, saya nggak ada uang. Bagaimana bekerja mesti gagal, suami nggak memperhatikan, akhirnya dia berpisah dengan suami dan pun belum resmi. Terus dia berkata, tadi malam saya datang ke rumah pendeta, ke Pak Pendeta, mungkin di rumah atau di gereja, dia sharing, tapi dia berkata, oh pendeta cuma berkata, oh kami doakan ibu kuat di dalam iman. Pendeta cuma bisa ngomong. Ketika saya keluar dari ruangannya, dia pasti sudah lupa dengan masalah saya. Terus dia ngomong ke saya, gimana nih Pak? Saya dalam hati, namanya bantuan pendeta kita mau motivasi untuk mendukung di dalam doa, dukung supaya imannya kuat. Pendeta yang menyarankan ikut jualan, jadi ada modal. Terus dia menyalahkan pendeta, itu yang mana saya bisa ada modal? Apa gimana? Belum lagi kalau sewa tempat, terus belanja dan sebagainya. Saya kuat tahun penderitaan saja. Gimana ya bantuan pendeta kami ini nggak mungkin menyertai seseorang setiap hari ini. Kita inilah yang menanggung, yang menghadapi penderitaan. Situasi yang seperti itu. Dan kita kuat di dalam itu. Gak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Sekali lagi, hadapi penderitaan dengan kuat, percaya. Tuhan akan datang. Pokoknya ketika yang terakhir, sebelum kita selesai, orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama, kuat dalam iman pada Tuhan, tidak tergoyahkan. Yang kedua, kuat menanggung beban. Yang ketiga, kuat untuk tidak jatuh bangun dalam dosa. Kuat tidak jatuh bangun dalam dosa. Ayatnya kita baca Filipi 3 ayat 8. Yang terakhir, Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Oke, sudah ketemu? Filipi pasal 3 ayat 8. Kita baca 1, 2, 3.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus berkata bahwa semua yang ada di belakang anggap rugi, anggap sampah, gak berguna. Saya mau mengarahkan diri kepada kekekalan pada Kristus. Ada betapa banyak anak Tuhan yang jatuh bangun dalam dosa. Lihat sesuatu yang merangsang pikirannya berdosa lagi. Melihat yang ini dosa lagi. Melihat yang mungkin tontonan atau uang nggak tahan dengan uang berdosa lagi. Ambil yang bukan bagian. Bernada berkata, anggap segala sesuatu yang itu yang lalu itu adalah kerugian dalam sampah. Sehingga kita bisa bertahan di dalam Tuhan. Enggak jatuh bangun dalam dosa, enggak hari ini bertobat, besok jatuh lagi. Besoknya lagi jatuh lagi. Seorang bisa berdamai dengan diri sendiri. Dia akan menghindari, oh ini membuat saya jatuh dalam dosa. Saya nggak akan mengikuti ini. Oh ini kalau saya kesini atau membuka yang ini, mata saya mau jadi dosa. Saya nggak akan membukanya. Ada seorang yang sharing dari saya, dia di Alor itu ya daerah NTT. Dia ngomong, dia salah satu yang saya layani doa. Satu hari minta didoakan karena sering lihat tayangan yang mengarah ke kejatuhan. Dia saya doakan. Perlunya berapa hari kemudian, Pak, pendeta doakan saya, karena saya dia apa semalamnya video call ke arah seksual dengan pacaran yang perempuan. Ya dia ikuti saja. Besok jangan diikuti. Tapi bagaimana dia mau besoknya lagi? Ya, kalau jatuh bangun itu ya kapan bisa bertemu dengan Tuhan? Saya bilang kepada dia, caranya gampang. Bagaimana supaya menang dengan dosa? Bukan dihadapi, hindari. Kalau hindari ya, kamu gak akan masuk ke situ. Jangan jatuh bangun dalam dosa. Kuat di dalam iman kepada Tuhan. Karena itu jangan jauh dari firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang mengajak kita dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, rasanya ada yang mengontrol kita. Ada alarm yang di sini. Kita mau berbuat dosa, ingat lagi supaya tidak berbuat yang di sini. Ketika mau berbuat dosa, membuka sesuatu, ingat lagi di sini ada alarm. Tapi kalau tidak pernah baca firman, ya semua akan dianggap aman-aman saja. Di Indonesia ada kriteria 17 tahun ke atas boleh buka sesuatu yang sifatnya korup. Karena dianggap sudah berpikir matang. Tapi ketika kita ada di situ, ketika kita merasa tidak apa-apa biasa, kita menjatuhkan diri sendiri. Kemarin anak saya dia datang ke PTC, dia lihat film horor yang sekarang sedang tayang. Kalau nggak salah namanya Dosen Gaib. Pernah tahu? Dia suka nonton. Dia waktu itu diajak teman-teman yang bukan suka, tapi nggak ada pilihan lain dia nonton. Pulangnya malamnya dia minta tidur sama mamanya. Kenapa? Dia kebayang film itu tadi, ketakutan. Dia salah siapa? Dia salah sendiri. Melihat film kan gitu, terus ketakutan. Dan mau nyalakan filmnya, mau nyalakan orang yang menayangkan film, dia tidak mungkin. Dia sendiri tidak sibuk. Jangan jatuh dalam dosa, jangan jatuh bangun dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan tinggal yang membuat kita jatuh. Amin. Pertama, ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, kita ini jadi tidak sakit hati, tidak mudah kecewa, tidak mudah mengeluh. Kita kuat dalam iman kita pada Kristus. Itu dasar kita di dalam Tuhan. Tidak akan tergoyahkan. Yang kedua, kuat tanggung penderitaan. Apapun situasi yang ada di penderitaan, kita tidak akan tergoyahkan. Kita tidak akan mudah lemah, putus asa. Maka tidak akan berkata, Tuhan, kok saya sih ngalami ini? Kadang-kadang saya berkoda juga ngalami berdoa berkata seperti itu. Tapi saya tahu ini bagian dari saya. Sudah saya nikmat. Percaya Tuhan itu tidak akan
menyediakan percobaan lebih dari yang dapat kita tanggung. Dia tahu seberapa kita kuat. Dia pasti tahu. Dan ketika orang bisa berdamai dengan diri sendiri, dia nggak akan jatuh tanggung dalam dosa. Dikit-dikit berkata, doakan saya Pak, saya habis berdosa. Besoknya lagi, minggu kemudian bisa berdosa lagi. Terus kapan menang? Tapi kamu kuat berdamai dengan diri sendiri. Kamu kuat itu tidak jatuh tanggung. Karena firman Tuhan yang mengarahkan. Mari kita berdoa tutup mata setiap kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima. Kami mau jadi pribadi yang berdamai dengan diri sendiri, yang tidak merasa takut, tidak mengeluh, tidak kecewa, tidak gagal, tidak merasa terpuruk menghadapi situasi apa. Kami mengarahkan diri kepada Tuhan. Kalau kekuatan kami, kalau perlindungan kami, kalau harapan kami, situasi apapun boleh terjadi kiri kanan muka belakang. Tapi ketika kami jalan bersama dengan kami akan menang, kami akan kuat, kami akan teguh berdiri, kami tidak akan lemah. Iman kami, sekalipun saat ini masih banyak pendidikan yang kami tanggung, kami mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kasih percayakan pada kami penderitaan yang harus kami tanggung. Kami percaya Tuhan Yesus yang tahu tidak akan meninggalkan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah nama-Mu yang di sini. Dan percaya Tuhan, jemaat-Mu di gereja ini kuat mengalami mengatasi situasi yang apapun. Sebab bersama dengan Tuhan Yesus, kami pasti bisa melewati segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Langsung kaki, ya kata